Apakah Mbak memiliki ini apa satu keinginan yang lebih luas atau lebih apa ya baik untuk mereka? Ya, selama ini memang hanya kegiatan ini hanya pribadi yang dibantu oleh teman-teman ya dengan Asprinta atau teman-teman yang lain termasuk Nenok kan juga pernah bantu saya juga gitu. Memang saya sangat ingin ada satu lembaga yang menangani khusus pembinaan narapidana ini. Mereka yang sudah pernah diajar oleh Mbak Lia itu sudah ada yang keluar dan Sudah ada yang ada yang bebas. bebas dan kemudian Ah. betul-betul mengajar Berusaha, di iya. lingkungan dia tinggal. Dan yang masih tinggal itu mengajar lagi ke teman-temannya. Jadi kalau kami sudah mengadakan ujian, itu temannya yang sudah punya ijazah itu mengajar teman-temannya yang baru masuk begitu. Jadi kami tinggal ngecek-ngecek doang. Jadi saya nggak lagi mengajar di sana, hanya mengecek aja. Iya, iya. Oh, aduh luar biasa, Mbak. Apa namanya? Kalau orang kebanyakan ya Mbak Lia ya kita lihat kalau orang sudah berbuat jahat ya, itu biasanya ada ketakutan di dalam diri masyarakat kepada si pelaku tersebut. Menurut Mbak Lia Ya, bagaimana? itu memang masalah juga. Jadi kenapa tidak banyak orang yang mau menangani pembinaan narapidana ini? Karena risikonya memang berat ya. Risiko kalau dengan kriminal ya, napi yang kriminal itu bisa ditipu atau bisa diapain gitu ya kalau kita berdekatan. Kalau mungkin yang politik mereka takut kena terlibat begitu. Jadi memang mereka sering tidak berani. Itu yang jadi kendala. Padahal sebenarnya ada firman Allah yang saya baca dari surat Al-Maidah ya, ayat 105 bahwa orang-orang yang sedang dalam kesesatan tidak membahayakan kamu jika kamu tetap berada di jalan yang benar. Jadi kita nggak perlu takut. Kalau kita berjalan di jalan yang benar. Gitu. Ya kalau kita kegiatan kemanusiaan, kenapa mesti takut kepada mereka gitu. Nah ini semua kendala buat kami, juga kendala dalam mencari sponsor. Iya, gitu. Saya ada ingin tahu juga bukan hanya kesulitannya saja ya Mbak ya, tapi juga sebetulnya mungkin Mbak Lia selama berapa puluh tahun ya udah menggeluti mereka ya? 20 tahun mungkin ya? Sudah 20 tahun lebih. Yang intens ya dari tahun 86. 86. Artinya sudah hampir 10 tahun. Apakah Mbak memiliki ini apa satu keinginan yang lebih luas atau lebih apa ya baik untuk mereka? Ya, selama ini memang kegiatan ini hanya pribadi yang dibantu oleh teman-teman ya dengan Asprinta atau teman-teman yang lain termasuk Nenok kan juga pernah bantu saya juga gitu. Memang saya sangat ingin ada satu lembaga yang menangani khusus pembinaan narapidana ini. Memang kami sedang merintis. Kalau boleh tahu bayangan atau gambaran cita-citanya Mbak Lia, lembaga ini seperti apa? Apa ya? Kegiatannya apakah secara rutin ataukah dia harus memiliki dana barangkali? Iya. Memang lembaga ini mungkin berbentuk yayasan ya yang khusus mengurusi pembinaan narapidana begitu. Dan dananya tentu saja kami harapkan dari masyarakat. Dan ini yang susah sekali karena setiap kami meminta orang tuh berpikir lebih enak nyumbang anak yatim piatu itu bukan orang jahat atau penyakit itu sih bagus ya, bagus sekali gitu. Iya, tapi kalau nggak ada yang memikirkan pembinaan narapidana ini terus tidak ada yang memikirkan cara mengurangi kejahatan ya, kalau penjahat ini jadi residivis yang dirugikan juga masyarakat juga gitu. Betul. Ya. Alhamdulillah. Mbak Lia, kalau tadi kita berbicara tentang kegiatan Mbak Lia di seputar lembaga pemasyarakatan,
Setahu saya Mbak Lia juga memiliki kegiatan-kegiatan aktivitas sosial lain ya Mbak Lia. Saya banyak dengar, tapi mungkin gambaran yang lebih jelasnya Mbak Lia sendiri yang bisa menceritakan apa aktivitas sosial yang Mbak Lia lakukan selain di LP ini. Itu rasanya sih kalau diomongin kayak jadinya nanti ria. Saya pernah mendengar Mbak Lia dulu waktu saya masih agak muda menyantuni atau dekat dengan anak-anak cacat. Ya. Mbak Lia memiliki pengalaman juga di tunanetra kalau tidak salah ya. Bisa Mbak Lia ceritakan juga mengenai mereka ini. Kita biasanya mereka luput dari dari perhatian kita. Ya. Sebelum saya menekuni narapidana, memang saya ada menyibukkan waktu dengan anak-anak cacat. Itu dengan mengadakan pelajaran keterampilan membuat bunga, kemudian melombakan. Gitu. Jadi kalau tunanetra bagaimana ya caranya? Dengan meraba-raba gitu. Akhirnya mereka juga bisa, walaupun hasilnya tentu saja nggak bagus ya, nggak sebagus dengan yang ini yang normal gitu ya. Tapi ya penilaian kita kan bukan dari hasilnya semata begitu. Betul, ya. Jadi keinginan dia kita harus hargai begitu. Nah, itu kami berkali-kali mengadakan lomba untuk anak-anak cacat. Jadi bersamaan waktunya juga dengan pembinaan di LP ini. Sebelum saya aktif di LP, jadi sebelum aktif di LP saya sekarang masih dilakukan juga. Sekali-sekali, tidak lagi seperti napi. Karena mungkin setelah saya aktif ngurusin narapidana ini, saya menjadi keasikan. Seperti bunga kering. Jadi akhirnya yang itu agak terlupakan sedikit begitu. Ya, tapi insya Allah kami ingin mengadakan lagi dengan teman-teman. Ya, insya Allah Mbak Lia. Kalau tadi Mbak Lia mengatakan pembinaan, tadi saya ada yang saya lupakan. Sebenarnya tujuannya pembinaan ini apa Mbak Lia? Ya, mengembalikan narapidana ini ke masyarakat dengan fisik yang sama tapi hati yang berbeda. Hati yang berbeda, bagus sekali ya ungkapannya. Fisiknya sama tapi hatinya yang berbeda ya. Mungkin selama di penjara tadi sendu atau pesimis itu ya. Kalau Mbak Lia sambil mengajar, misalnya sambil mengajarkan bunga ya, apakah Mbak Lia juga turut menyantuni hati mereka juga, atau pernah ceramah mungkin di dalam LP? Ceramah sih mungkin saya bukan ahli ceramah, saya cuma ahli keterampilan. Tapi dengan kunjungan kita ke sana, itu maknanya buat mereka sangat besar. Itu untuk membangkitkan rasa percaya diri, terus kemudian mengembalikan harga diri mereka, karena merasa bahwa masyarakat itu tidak membuang mereka. Itu mereka sangat hargai. Jadi kalau kami mengadakan kunjungan sosial, kita mengadakan acara hiburan juga, itu juga mereka haus sekali dengan hiburan. Jadi dengan pembacaan puisi atau dengan membawa penyanyi gitu, itu yang kami lakukan di sana. Dan itu sangat membantu memulihkan kepercayaan diri mereka dan harga diri mereka. Ini omong-omong Mbak Lia, dari tadi kita bicara tentang merangkai bunga kering. Boleh dong Mbak Lia tahu sedikit di mana Mbak Lia belajar ini, kan apa ada ilham tiba-tiba datang kok menyentuhnya bunga kering, sehingga sekarang kalau kita menyebut bunga kering identik sudah dengan Ibu Lia Aminuddin. Ya, itu tahun 74 suami saya pernah di penjara, dan mungkin itulah yang membuat akhirnya saya juga aktif di penjara-penjara. Itu suami saya mengirim kembang dan saya menyimpannya dalam buku dan memajangnya di figura gitu. Nah, itulah awal daripada saya membuat bunga. Akhirnya ilmu ini ingin saya bagikan kepada orang-orang juga yang di penjara. Ini salah satu langkah ibadah sesuai dengan apa yang dapat dilakukan. Insya Allah Mbak Lia sudah melakukan
yang Habluminanas. habluminanas yang dengan baik ya Mbak Lia. Insya Allah. Ini ada satu pertanyaan yang agak sedikit menyimpang dari perbunga-bungaan. Saya kerap kali mendengar Mbak Lia suka baca puisi. Rupanya pecinta puisi juga. Ya. Saya ingin bertanya sedikit, apa kaitannya puisi dengan bunga kering? Sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kemudian saya banyak dibuatkan orang lain puisi. Iya. Napi-napi membuatkan puisi yang ada bunga keringnya. Ada bunga keringnya. Jadi berarti ada juga kalau gitu. Ternyata ada kaitannya hubungannya. puisi ya. Iya. Apa kok bisa sedikit ini kok bisa senang dengan puisi? Apakah ekspresi jiwa atau gimana nih Mbak Lia? Bermula saya tuh sahabat saya, Iya. Ati Taufik Ismail, istrinya penyair terkenal itu Taufik Ismail. Itu mengajak membaca puisi untuk ibu-ibu baca puisi. Nah, disitulah awalnya saya membaca puisi. Keterusan gitu, terus keasikan gitu, terus bisa ya sedikit menghayati, nggak seperti Anda ya yang sudah saya tuh hanya Tapi untuk mengisi waktu. yang ingin saya katakan begini, saya pernah melihat Mbak Lia membaca puisi. Ketika saya mendengar Mbak Lia membaca puisi, ada sesuatu keindahan yang sampai kepada saya seperti ketika melihat susunan bunga kering yang indah gitu. Jadi nilai keindahannya berbeda tetapi sama-sama punya nilai keindahan gitu. ya. Nah, saya dulu bingung tuh waktu mau baca puisi itu gimana caranya ya. Tapi itu saya membayangkan saya merangkai bunga gitu. Jalan jadi juga. kalau baca puisi bayangkan rangkai bunga sambil membayangkan napi juga ya. Sedikit sekali memang orang yang peduli ya kepada mereka ya Mbak Lia. Apalagi sekarang tingkat kejahatan semakin tinggi ya Mbak Lia, di mana-mana kita. Aduh, sekarang tuh kalau dulu orang tuh bikin kejahatan itu cuma satu macam. Iya. Sekarang itu berlipat-lipat, jadi membunuh, memperkosa. Iya. Iya, merampok gitu. Kita kembali lagi bicara tentang napi sedikit nih sebelum kita mengakhiri perjumpaan ya Mbak Lia. Sebetulnya kalau menurut Mbak Lia, apa faktor-faktor penyebab mereka? Tentu berbeda kalau teori, orang mengatakan teori dengan Mbak Lia yang telah menjalani dan berhubungan langsung dengan mereka ya secara intens. Apa sebetulnya yang mendorong mereka untuk berbuat kejahatan setahu Mbak Lia ini? Barangkali saya rasa itu adalah ya faktor kelemahan manusia itu sendiri, dan juga faktor lingkungan keluarga, faktor sosial, dan juga sistem budaya masyarakat. Oleh karenanya masyarakat itu wajib memberikan perhatian kepada para narapidana ini, karena masyarakat pun berperan, sangat berperan. Iya, membentuk suatu ya kejahatan kembali. Umpamanya seorang yang baru keluar dari LP, kemudian dipojokkan, ya nggak ada yang berani kasih pekerjaan, nggak ada yang percaya, akhirnya dia berbuat jahat lagi.